kami yang besar, Kau Allah kami yang mulia. Kami naikkan segala pujian kami naikkan segala syukur kami. Thank you buat Tuhan yang lahir bagi kami, yang mau selamatkan jiwa kami. Kami bersuka cita sebab kebebasan itu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan menaikkan pujian syukur kami bagi Tuhan yang lahir buat kami. Berikan sukacita itu, biar sukacita surga melimpah di dalam hati kami. Thank you Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Masih semangat semuanya, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Kita berikan senyum yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian Tuhan dan kita angkat lagu sebuah pujian ini. Boleh sambil bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita, kita naikkan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus lahir buat kita, Dia selamatkan hidup kita, amin. Katakan Dia mati. Saudara-saudari, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, hari ini kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih buat 2000 tahun yang lalu, Tuhan lahir bagi kami untuk sebuah visi, yaitu menyelamatkan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang mau berkorban seperti Engkau Tuhan. Thank you Tuhan, Kau selamatkan jiwa kami.
Kau selamatkan hidup kami. Kau angkat kami dari lumpur dosa dan Kau pindahkan kami ke dalam terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami yang ada saat ini itu hanya kebaikan Tuhan, itu hanya kemurahan Tuhan. Kalau kami bisa diselamatkan itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu bukan hasil usaha kami, tapi itu murni pemberian Allah. Terima kasih Bapak. Apapun yang dalam hidup kami 2020 ini yang kami lewati itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya itu semua untuk kebaikan kami, bahwa Tuhan punya visi yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami bayangkan. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami ada saat ini itu semua hanya karena Engkau. Kami bersyukur di akhir tahun ini karena Tuhan Yesus masih membimbing kami dan tidak pernah berhenti menyertai kami. Itu udah lebih dari cukup buat kami Tuhan. Yes God. Mari kita angkat suara kita di penghujung tahun ini. Kita mau bersyukur bagi Tuhan karena 1 tahun Tuhan sertai kita dengan rahmat-Nya, dengan kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau yang bimbing kami, Kau yang selamatkan kami, kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan, rahmat-Mu selalu baru bagi kami, selalu baru. Janji-Mu ya dan amin. Kau Allah kami yang perkasa Tuhan. Haleluya. Kami angkat pujian kami bagi-Mu. Yesus Kau Tuhan, Kau lahir buat kami.
padamu. Haleluya, Kau baik bagi kami Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan dalam kami. Haleluya Tuhan, kami angkat pujian kami sebab Kau Allah yang baik. Kami ada saat ini karena kemurahan-Mu Bapa, karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur padamu. Kau angkat kami jadi anak-Mu, Kau selamatkan hidup kami. Yesus, Yesus, thank you Jesus, you are my great Father, thank you Lord. Haleluya, kami bersyukur, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Kami angkat tangan kami sembah Kau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat tahun 2020 ini. Kau memberkati kami dengan hati yang melimpah, hati yang bersyukur. Kami percaya Tuhan Yesus yang pegang tangan kami tidak akan goyah Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih. Hanya itu kata yang tepat dan dapat kami ucapkan kepada Engkau atas pertolongan-Mu terhadap kami, umat-Mu, melewati sepanjang 2020 ini Tuhan, di mana kami dihadapkan dengan suatu situasi yang belum pernah kami hadapi sebelumnya. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Bukan kuatan gagah kami, bukan karena kehebatan, kepandaian, kecerdasan, kekayaan kami. Semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Semuanya semata-mata karena kasih karunia Allah yang melimpah-limpah di dalam hidup kami. Sehingga kami bisa berdiri hari ini. Kami bisa ada di tempat ini. Kami bisa beribadah bersama pada hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu. Semuanya karena cinta-Mu yang begitu besar kepada umat-Mu. Sehingga kami masih ada hari ini. Dan firman Tuhan berkata, bila kami masih ada hari ini, itu adalah satu alasan supaya kami berbuah bagi Engkau. Supaya kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Supaya kami menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kami selesaikan di dalam usia hidup yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Engkau. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Mari kita semua dalam hati kita masing-masing, yang di rumah maupun di sini, kita ucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih ada sampai detik ini di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Engkau, segala hormat, segala pujian, segala kekuatan hanya bagi Engkau Yesus Kristus. Perlindungan-Mu atas kami Tuhan, kesetiaan-Mu atas kami, penggenapan janji-janji-Mu atas kami Tuhan. Kami lihat, kami rasakan, dan kami alami sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satu pergumulan yang abadi selain daripada janji-janji Tuhan itu yang teruji. Dan kami mau mempercayai setiap perjanjian Tuhan atas hidup kami, melebihi persoalan pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami mau arahkan pandangan kami kepada setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau duduk diam menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menolak segala pekerjaan iblis yang ingin mencuri benih firman Tuhan dari hidup kami. Kami hardik, kami usir, dan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah hati yang damai ada di dalam jiwa kami, damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal budi, memelihara hati dan pikiran kami dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang sia-sia, sehingga kami boleh duduk diam untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu dalam ibadah kami ini sama seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah di sini. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah Natal tahun 2020. Dan ini adalah suatu ibadah yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya, ya, yaitu kita harus terpisah, tidak semua berkumpul di satu tempat, tetapi sebagian di rumah dan sebagian ada di sini, bahkan mungkin ada yang di luar kota, bahkan di luar pulau, bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Jadi ini sesuatu yang baru sama sekali kita alami di tahun 2020 ini, yang sebelumnya belum pernah kita alami, saudaraku. Nah, apa yang terjadi pada tahun 2020, ya, kita dikejutkan dan dikagetkan sejak bulan Januari kita baik itu di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam studi, banyak yang harus di reschedule, bahkan ada agenda-agenda kita yang harus di-cancel gara-gara pandemi yang kita hadapi ini, saudaraku, ya. Jadi di tahun ini banyak kejutan, banyak hal yang mengejutkan di luar dugaan kita,
Ya, tadi salah satunya adalah agenda-agenda yang harus di reschedule, bahkan ada yang harus di cancel, ya, saudaraku. Bahkan ada juga yang mungkin harus restart, memulai suatu pekerjaan yang baru karena mungkin pekerjaan yang lama berakhir seiring datangnya pandemi, saudaraku, ya. Nah, ini situasi yang kita hadapi pada tahun 2020. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan atas kita tidak berakhir dan janji Tuhan itu melebihi kondisi yang kita hadapi. Karena itu kita mau arahkan pandangan kita kepada setiap janji-janji Tuhan melebihi situasi yang sedang kita hadapi. Nah, tema kita hari ini seperti yang sudah ada di layar handphone saudara beberapa hari lalu sampai hari ini, yaitu renew your strength, ya. Artinya baharuilah kekuatanmu. Dan ayatnya ada di dalam Yesaya pasal 40. Mari kita baca bersama-sama. Ya, di dalam Yesaya 40. Ya, dan tema ini diberikan oleh Ibu Uli pastinya ya. Pada waktu kita mencari tema untuk Natal ini, kemudian beliau memberikan kata-kata yang ternyata ada dalam Yesaya pasal 40, khususnya ayat 31. Tetapi biar komplit saya akan bacakan kepada kita dari ayat 27. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 dengan judul Renew Your Strength. Topik kita pada hari ini. Saya bacakan. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, luar biasa ya. Khususnya ayat 31, disitulah tema kita ya. Dikatakan bahwa ada kekuatan baru yang ketika kita mengalaminya maka kita akan berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Tetapi kita mau perhatikan dulu beberapa ayat sebelumnya. Ya, sudah kita baca saudaraku. Ya, di dalam ayat 27 di situ ya Tuhan mengatakan bahwa orang Israel ini bertanya. Ya, atau berkata mungkin di dalam hati mereka dan berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ya, mungkin ini juga pertanyaan ya manusia, khususnya juga orang Kristen, ya ketika pandemi ini melanda, mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan income, ya bahkan mungkin ada anggota keluarga kita yang juga mengalami sakit, ya yang belum kita pernah bayangkan sebelumnya, bisa muncul ya di dalam pikiran kita bahwa sepertinya hidupku kayaknya tersembunyi dari Tuhan, ya atau sepertinya hakku yang harusnya aku terima tidak diperhatikan oleh Allahku. Ya, ini bisa muncul, bisa timbul di dalam pikiran kita karena situasi dan kondisi yang kita alami. Ya, saudaraku. Seperti tadi saya katakan, ada mungkin yang harus reschedule agenda-agendanya, bahkan ada yang harus cancel total agenda-agendanya. Ya, sehingga muncul pertanyaan, hidupku kayaknya tersembunyi, hakku kayaknya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ya, lalu 28. Firman Tuhan katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Ya, artinya apa? Sesungguhnya Tuhan tidak seperti yang kita duga atau kita bayangkan bahwa saat kita mengalami suatu situasi yang buruk, lalu sepertinya hidup kita tersembunyi dari Tuhan. Tidak seperti itu. Itu adalah pandangan yang salah. Itu adalah imajinasi yang salah, itu adalah prasangka yang salah tentang Tuhan, bahwa saat kita mengalami suatu situasi yang buruk secara pribadi maupun secara
dunia seperti pandemi ini, itu bukan berarti hidup kita tersembunyi dari Tuhan gara-gara pandemi ini. Bukan karena Tuhan sibuk mengurus pandemi di mana-mana lalu lupa mengurus hidup kita. Ya, bukan karena Tuhan sibuk mengurus pandemi di negara lain lalu lupa kita yang di Pontianak atau Singkawang dan kota yang lain. Tidak, saudaraku. Tuhan katakan bahwa Dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tidak ada satu hal pun yang boleh terjadi di planet bumi ini tanpa seizin Tuhan. Tanpa sepengetahuan Tuhan dan tanpa agenda Tuhan yang besar. Kalau sesuatu bisa terjadi di planet bumi ini, ya, maka itu pasti ada agenda Tuhan yang besar di balik itu. Ada rencana Allah yang besar melampaui situasi itu, ya. Ada cita-cita Tuhan, ada impian Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan di planet bumi ini. Saudaraku, percayalah planet bumi adalah planet yang sangat khusus dan spesial. Tidak ada planet lain yang mirip atau yang sama dengan planet bumi. Ya, tidak ada kehidupan di planet lain sejauh sekarang penelitian apapun. Tidak ditemukan ada kehidupan di planet Mars, Jupiter, dan seterusnya. Hanya di bumi ini ada kehidupan dan bumi ini menjadi penting karena ada saudara dan saya. Bumi tanpa manusia maka dia sama kayak Jupiter, sama kayak Mars dan tidak ada artinya. Tetapi bumi ini menjadi berharga, berarti dan spesial di mata Tuhan karena ada ciptaannya yang serupa segambar dengan Dia, yaitu saudara dan saya. Haleluya, luar biasa saudaraku. Penelitian mengatakan bahwa di Mars itu kondisinya mirip-mirip di bumi. Sehingga ada rencana untuk manusia bisa mengungsi ke Mars. Ya, tetapi itu hanya suatu penelitian dan wacana yang sampai sekarang belum pernah terjadi. Ya, saudaraku. Jadi bumi inilah yang Tuhan ciptakan lalu menempatkan manusia di bumi ini. Lalu manusia diberi kuasa untuk mengelola bumi ini. Ya, bahkan manusia pun diciptakan pada hari ke-6. Ya, diciptakan terlebih dahulu segala kebutuhan manusia, baru kemudian manusia diciptakan pada hari ke-6. Disediakan dulu cakrawala, benda-benda penerang, terang, kemudian binatang-binatang di darat, di udara, di laut, tumbuh-tumbuhan, baru terakhir diciptakan manusia. Artinya seluruh kebutuhan, keperluan manusia disediakan dulu, baru manusia itu diciptakan. Luar biasa. Betapa pentingnya manusianya hadir di bumi ini. Betapa pentingnya saudara hadir di muka bumi ini untuk suatu maksud yang besar dan mulia. Lalu kemudian setelah penciptaan itu Tuhan katakan apa? Aku beri kamu kuasa, beranak cucu, ya, dan aku beri otoritas, kuasai taklukkanlah bumi. Jadi diciptakan dulu kebutuhan manusia, lalu manusia diciptakan setelah tersedia semuanya, lalu manusia itu diberi hak, wewenang, kuasa, otoritas, kelolalah bumi ini. Jadi bumi ini sangat penting karena adanya saudara dan saya. Dan tidak ada sesuatu yang boleh terjadi di bumi, planet bumi yang spesial ini tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, tanpa ada rencana agenda yang besar di balik semua yang terjadi. Katakan amin. Ya, supaya kita tidak menjadi kecewa dan patah semangat dan berkata seperti ayat 27, seolah-olah hidup kita tersembunyi dari Tuhan. Kita tidak diperhatikan oleh Allah. Ya, Tuhan katakan bahwa Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dialah pencipta alam semesta dan alam semesta dunia ini menjadi penting karena saudara dan saya. Bayangkan kalau bumi tanpa manusia, hanya ada hewan-hewan, ya, tidak ada artinya. Bumi ini tiba-tiba jadi spesial karena saudara dan saya. Yang dikatakan tidak terduga pengertiannya. Ya, mungkin apa yang terjadi sekarang kita belum paham sesungguhnya, tetapi ada rencana besar tak terduga pengertiannya. Ya, saudaraku. Kemudian 29. Selain menciptakan bumi, ya, dan tidak menjadi lelah dan lesu, ayat 29, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberi kekuatan lelah hati, lelah secara fisik, kayaknya melihat tahun depan rasanya tidak yakin apakah bisa berjalan kuat di tahun depan, maka Tuhan katakan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ya, Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya, yang merasa tidak berdaya untuk menghadapi tahun depan. Tuhan katakan bahwa Dia memberi kekuatan.
dan menambah semangat kepada yang lagi lemah, lagi lesu, lagi loyo, lagi hopeless, lagi pesimis, lagi tawar hati. Memberi ya semangat yang baru dan memberi kekuatan yang baru. Ayat 30. Bahkan dikatakan orang-orang muda yang identik dengan kuat pun pada masa-masa ini banyak yang menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna, remaja-remaja juga jatuh tersandung. Tetapi ada kabar baik di ayat 31. Yaitu mereka yang bisa bertahan melalui masa-masa sulit. Yaitu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya ya. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya pergi mengambil rapot daripada anak saya yang kedua, saudaraku, dan waktu sampai di sekolah ya diumumkan bahwa tahun depan ya belajar masih online, masih dari daring dari rumah masing-masing. Artinya apa? Sudah kebayang tahun depan berarti kurang lebih sama kayak tahun ini. Ya, sudah kebayang bahwa tahun depan kita masih akan menghadapi situasi yang sama mirip kurang lebih dengan situasi hari ini. Ya, anak-anak masih belajar di rumah, mungkin ada yang kerja dari rumah, masih ada banyak ya pembatasan kerumunan. Ya, sepertinya di tahun depan situasinya masih akan sama. Sudah kebayang, saya membayangkannya dari pengumuman itu, saudaraku. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berarti kalau bebannya masih sama, problemnya masih sama, kita yang harus membaharui kekuatan kita karena udah tahu bahwa tahun depan itu situasinya kurang lebih sama. Jadi kita yang harus mempersiapkan diri, ya, menambah kekuatan kita, membaharui kekuatan kita supaya kita bisa menghadapi tahun depan, menaklukkannya, saudaraku, dan berkemenangan di tahun yang akan datang. Dan Tuhan katakan bahwa rahasia supaya mendapatkan renew your strength itu, supaya mendapatkan kekuatan baru adalah dengan menanti-nantikan Tuhan. Ya, kata lain daripada menanti adalah menunggu. Kadang-kadang menunggu itu adalah satu hal yang membosankan kalau kita menunggu sambil pasif. Ya, udah janji misalnya jam 3, ya jam 2 sudah siap-siap, setengah 3 sudah siap-siap, jam 3 belum muncul. Maka itu adalah hal yang membosankan kalau menunggunya itu pasif. Ya, maka akan menjadi hal yang membosankan. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ini berarti bukan menunggu yang membosankan karena kita pasif. Ya, yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan di sini adalah menunggu dengan aktif. Ya, menunggu di dalam doa, menunggu sambil berdoa. Menunggu rencana Tuhan dinyatakan sambil berdoa, itu namanya menanti-nanti. Jadi aktif bukan pasif. Bukan duduk melamun nunggu dia sambil lihat jam tangan gitu ya. Itulah yang membosankan. Tapi kalau menunggunya, menantikan janji Tuhan sambil berdoa, maka itulah kekuatan baru akan saudara peroleh. Itulah renew your strength. Ya, nunggu sambil berdoa. Apalagi? Ya, menunggu sambil mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada firman Tuhan. Karena kalau kita arahkan pandangan kita kepada problem dan masalah, kita akan pesimis. Kita akan menjadi lelah, letih, lesu, seperti yang digambarkan di ayat-ayat sebelumnya. Tetapi kalau kita menanti-nanti dengan aktif, yaitu sambil berdoa, dan sambil membaca firman Tuhan, mendapatkan janji-janji Tuhan, dan mulai kita deklarasikan, mulai kita perkatakan, maka kekuatan kita akan bangkit. Ya, kekuatan kita akan naik, sehingga kita diumpamakan akan menjadi seperti Raja Wali. Ya, Raja Wali yang terbang tinggi. Ya, melintasi gunung-gunung, melintasi badai. Saudara, kalau kita naik pesawat, lalu waktu mau mendarat itu hujan misalnya di Pontianak, maka posisi pesawat itu ada di atas awan. Jadi ada awan mendung yang tebal, pesawatnya itu di atas.
Nah, kira-kira begitu. Kalau kita menantikan dengan berdoa, mendeklarasikan firman, maka posisi rohani kita tuh ada di atas problem. Ada di atas mendung itu, kayak pesawat yang ada di atas mendung itu. Ya, kita tidak di bawah pengaruh mendung hujan. Karena posisi pesawat ini ada di atas itu. Nah, itulah yang terjadi dengan orang yang menanti sambil berdoa, sambil mengarahkan pandangannya kepada janji-janji Tuhan, maka posisi rohani kita bukan under pressure, bukan ada di bawah masalah, bukan ada di bawah tekanan, tetapi kita ada di atas pergumulan yang kita alami secara pribadi maupun pergumulan yang sedang dialami dunia, kita ada di atasnya. Kalau mata kita diarahkan kepada janji-janji Tuhan. Haleluya, katakan amin, saudaraku ya. Karena apa? Firman Tuhan katakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap selama-lamanya. Ya, bumi akan berubah, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Dunia akan berubah, kita tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi tahun depan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Jadi untuk mendapatkan kekuatan baru, menantilah dengan aktif sambil berdoa, sambil memperkatakan janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga adalah menanti sambil worship, sambil menyembah Tuhan. Ya, kenapa saudaraku? Karena tempat tertinggi yang posisi kayak Raja Wali itu adalah posisi saat kita dalam hadirat Tuhan. Ya, saat kita menyembah Tuhan. Ya, maka roh kita itu akan dibawa naik level. Kemudian imajinasi kita juga itu akan dijamah oleh Roh Kudus, sehingga pandangan kita itu tidak melihat ke bawah kepada problem dan masalah, tetapi kita melihat ke atas. Ya, Raja Daud juga berkata, dari manakah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, mencari-cari dari mana ya kira-kira pertolonganku? Apakah dari gunung ini, gunung itu? Lalu dia berkata apa? Bukan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah daripada Tuhan, bukan dari gunung ini, gunung itu. Ya, tetapi dari Tuhan. Jadi level yang tinggi bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan, posisi yang seperti Raja Wali atau pesawat yang di atas awan mendung itu adalah saat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu berdoa dan menyembah Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan pribadi. Kalau ingin renew your strength, kalau ingin punya kekuatan baru menghadapi tahun depan. Kalau kita meninggalkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, maka kita turun level. Kita ada di bawah badai itu. Kita bisa hanyut terlempar bersama badai itu. Tetapi kalau kita posisikan rohani kita ya dengan benar, maka kita di atas badai. Kita di atas pergumulan. Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Ya, kita terbang tinggi melintasi badai. Ya, nah saat level rohani kita sudah di atas seperti itu, maka apa yang terjadi? Ya, itu seumpama maka kita akan ya melihat lebih jauh. Ya, kalau kita posisi rohaninya itu di bawah badai atau sama dengan badai, maka pandangan kita itu terbatas. Tapi kalau kita posisikan rohani kita di atas, maka hal yang pertama terjadi adalah kita akan melihat lebih jauh. Wah, ternyata yang hujan cuma Pontianak ya. Ya, bisa kelihatan gitu kan? Ternyata di sana cerah ya. Jadi bisa melihat lebih jauh. Oh, di sini gelap. Hujan lokal, di sana rupanya terang. Jadi waktu di atas level seperti itu, kita bisa melihat lebih jauh. Jadi enggak terbatas pada problem yang sedang kita hadapi. Apalagi yang terjadi, kita akan melihat lebih luas. Ya, kalau kita di ruang ini kan hanya 4 dinding. Tapi kalau lagi di atas bisa lebih luas. Bisa melihat ke timur, ke barat, utara, selatan tanpa batas. Karena posisi kita lagi di atas levelnya. Ya, lalu apa lagi? Bisa melihat lebih banyak. Oh, ternyata masih banyak peluang di sana. Oh, ternyata masih banyak kesempatan di sana. Oh, masih ada harapan di sana. Oh, masih ada kesempatan di sini. Jadi bisa melihat lebih banyak kalau level rohani kita ada di atas dan bukan di bawah. Kemudian apalagi? Bisa melihat lebih jelas. Bisa melihat lebih jelas apa yang mau dilakukan tahun depan. Karena kita masuk dalam hadirat Tuhan, level rohani kita di atas,
sehingga kita bisa ngelihat jelas. Menembus pandemi kita melihat ada setitik cahaya terang di sana. Untuk pelayanan kita, untuk pekerjaan kita, untuk keluarga, untuk masa depan. Ternyata pandangan kita menembus kabut itu. Dan kita melihat ada harapan. Bisa melihat jelas kalau posisi kita di atas. Tapi kalau kita posisinya di bawah, ya, maka kita hanya melihat badai. Kadang-kadang iblis itu mencoba menarik pandangan kita untuk selalu melihat ke bawah. Bumi ini selalu disebut dengan di bawah. Ya, iblis dilemparkan ke bawah. Jadi posisi bumi ini di bawah. Surga itu selalu digambarkan di atas, ya. Dikatakan iblis dilemparkan ke bawah, ya. Nah, saudaraku. Nah, kemudian firman Tuhan katakan bahwa apa? Karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan hanya yang di bumi ini. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Ya, carilah perkara-perkara di atas, bukan di bumi. Jadi, kalau kita mau mengatasi pergumulan persoalan, maka level rohani kita harus melihat dari sorga, melihat dari firman, melihat dari posisi Tuhan, melihat dari posisi salib. Salib itu di Golgota, di Bukit Tinggi. Nah, dari Bukit Tinggi itu terpancar keselamatan, anugerah, harapan, dan pengampunan dosa. Ya, jadi sekali lagi jangan biarkan level rohani kita ada di bawah, pastikan di atas dengan cara nantikan Tuhan. Maka kita akan dapat kekuatan baru, kita akan seumpama Raja Wali. Seumpama kita lagi main drone, ya. Pernah lihat drone, ya? Drone itu bisa dikontrol dari bawah, dia bisa terbang, bisa ngambil gambar lebih banyak, video lebih luas, gitu ya. Kalau drone itu terbangnya tinggi, ya. Nah, orang lagi berdoa tuh kira-kira kayak gitu, kayak spiritnya itu dibawa kayak drone itu. Naik ke atas sehingga dia bisa melihat lebih jauh, lebih banyak, ya, lebih luas dan lebih jelas. Bisa dapat gambar-gambar yang kalau di bawah tuh susah didapat gitu loh. Bisa dapat view-view yang kalau kita lagi di bawah tuh nggak bisa terambil. Tetapi kalau di atas bisa dapat view-view yang lebih indah dari kalau posisi kita ada di bawah. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Maka kita akan berlari memasuki tahun depan dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan menghadapi tahun depan dan tidak menjadi lelah. Jadi nantikanlah Tuhan. Ya, menanti dengan aktif. Menanti sambil berdoa. Menanti sambil mencari janji Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada banyak mutiara-mutiara janji Tuhan. Temukan mutiara-mutiara itu. Ya, ambillah menjadi milikmu supaya engkau diperkaya di dalam kerohanianmu, di dalam kehidupan karakter kita, iman kita, supaya kita berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, amin, saudaraku. Amin. Maka kekuatan kita akan jadi tahun depan udah kebayang ya, saudaraku. Kita kemungkinan besar 80%, 90% masih akan menghadapi kondisi yang sama. Jadi yang perlu dibaharui adalah kekuatan kita. Mungkin kita nggak bisa ubah situasi di luar, tetapi kekuatan kita yang harus diperbarui. Kalau kita menjalani satu perjalanan yang panjang, bawa beban yang sama, ya, kadang-kadang di tengah jalan kita lelah, bukan karena bebannya bertambah, tapi karena jalannya panjang. Maka yang harus diperbuat adalah mampir dulu, minum dulu, makan dulu, istirahat dulu, dapat kekuatan baru, maju lagi, ya, seperti itu. Jadi harus ada waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, memperbaharui kekuatan kita, supaya lari kita semakin kencang dan tidak menjadi lesu, jalan kita bisa lebih jauh dan kita tidak menjadi lelah. Haleluya, saudaraku. Hari ini, ya, dan Yesus sudah datang menjadi manusia, menyelamatkan kita, lahir di tempat yang hina, supaya kita yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang terkutuk dibebaskan dari segala kutuk. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, penuh
berdoa, Tuhan yang menjaga seluruh umat Tuhan yang merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Engkau berikan keamanan atas negeri kami. Tuhan, kami berdoa juga dalam nama Yesus, Engkaulah sumber penghiburan bagi keluarga-keluarga yang berduka, anak keluarga mereka oleh karena pandemi COVID. Tuhanlah penghibur atas mereka. Kalau mereka tidak bersama anggota keluarga di penghujung tahun, Tuhan, Engkau selalu memberi kekuatan baru, penghiburan, menjagai hati mereka tetap tenang dan bersyukur kepada Allah atas situasi apapun yang sedang terjadi. Tuhan, kami berdoa juga untuk keadaan kondisi pandemi. Kami berdoa supaya ini boleh berakhir, supaya kami boleh mengerjakan kembali secara normal apa yang pernah kami lakukan. Bahkan kami Tuhan, supaya kami tidak akan pernah putus asa atau menjadi letih atau lesu oleh karena keadaan apapun yang saat ini sedang terjadi. Tapi kami terus menanti-nantikan janji Tuhan, punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus yang menjaga kami senantiasa, menjauhkan kami dari segala COVID dan tim para medis, dokter-dokter, rekan-rekan sekerja kami. Tuhan menjaga mereka di dalam tugas pekerjaan mereka sebagai tim medis Tuhan, sebagai orang-orang di garda terdepan yang akan menangani setiap pasien-pasien. Tuhan juga melindungi rekan-rekan sekerja kami. Tuhan menjaga mereka semua di dalam perlindungan tangan Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh kami terus berkobar-kobar untuk melayani Engkau Tuhan, memberitakan kabar baik. Kami tahu masih banyak orang yang menantikan kabar baik Tuhan. Bangkitkan Tuhan orang-orang yang menyampaikan kabar baik, dan seluruh umat Tuhan maju bersama-sama yang bisa mengerjakan itu lebih daripada apa yang bisa kami kerjakan tahun ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang bisa melakukan suatu terobosan baru dengan menggunakan teknologi yang ada. Situasi pandemi tidak akan pernah membuat kami berhenti melakukan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Allah. Teknologi yang ada kami gunakan Tuhan untuk memuliakan Kau, menyampaikan berita kabar baik, menyampaikan pesan-pesan surga dalam nama Yesus Tuhan. Orang-orang tua keluarga mereka pun tidak mengeluh, sekalipun mereka harus hidup pas-pasan atau menghadapi anak-anak yang harus didampingi belajar. Biarlah hati mereka penuh ucapan syukur kepada Allah. Kami percaya orang-orang menantikan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Orang-orang yang senantiasa berharap pada Allah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tidak akan meminta-minta roti. Tuhan adalah sumber berkat atasnya. Diberkatilah jemaat Tuhan, diberkatilah pekerjaan mereka, usaha bisnis dan kesehatan kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam penghujung sebentar lagi mengakhiri tahun ini. Tuhan, biarlah kami mengakhirinya dengan penuh pengharapan dan sukacita yang penuh dari Allah, dan mengawali tahun 2021 nanti dan menjalaninya juga dengan tahun kemenangan dari sorga. Biarlah roh kami bersorak-sorai di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Berkati presiden kami, berkati para menteri yang bekerja keras, berkati Bapak. Tidak ada satu wilayah pun yang dapat terhilang. Semua ada di dalam kesatuan NKRI, saling mengasihi, saling tolong menolong, saling memperhatikan. Damai bagimu Indonesiaku, damai bagimu negeri tercintaku, dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah mengikuti acara online ini, ibadah bersama-sama, dan percaya roh Tuhan ada di tempatmu juga. Roh Tuhan hadir di sini. Angkatlah kedua tanganmu. Kita mau mengakhiri ibadah ini dengan segala ucapan syukur kepada Allah.
Boratakarabashana. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Allah saat ini. Terimalah berkat Tuhan daripada Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah atasmu, yang memberkati engkau dan keluargamu, kesehatanmu, keuanganmu, dan studimu, pekerjaanmu, dan kuliahmu. Tuhan memberkati engkau, dan berkat Tuhan tercurah atasmu dengan tiada terbatas. Mujizat demi mujizat menyertai kita. Kuasa dan keberanian dari sorga turun atasmu. Engkau berbuah-buah dan engkau menjadi berkat. Berlimpah-limpah kasih setua Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan yang ada di kota ini, di Pontianak dan Singkawang, dan dimanapun saat ini, di kota-kota lain yang ikut bergabung. Tuhan memberkati engkau. Damai sejahtera Allah yang menyertai engkau. Berkat Tuhan, sinar kemuliaan Allah itu yang menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tuhan, engkau menyinari kami dengan wajah-Mu, dan kemuliaan Kau nyatakan atas kami. Terang Tuhan terbit atas kami. Bersinarlah dan pulanglah menjadi berkat. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami telah berdoa. Katakan amin.